Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mariana Faris Nurti, NIM 2304010101026 dari kelas IF 404. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer dan dosen pengampu yaitu Ibu Mia Handini STMMSI. Baik, di sini judul yang saya ambil adalah Analisis User Interface Google Classroom. Yang pertama ada pendahuluan. Ada latar belakang. Di mana pentingnya UI atau User Interface yang baik dalam mendukung pengalaman belajar melalui aplikasi Learning Management System atau yang bisa disebut LMS. Google Classroom dipilih karena popularitasnya, tampilannya yang sederhana, dan penggunaannya yang luas di institusi pendidikan. Tujuan analisisnya yaitu menganalisis Google Classroom berdasarkan ragam bentuk dialog antara sistem dan pengguna, cara penanganan kesalahan yang muncul, perspektif pengalaman pengguna atau user perspektif. Berikutnya ada ragam dialog dan desain dalam user interface. Pertama ada kesadaran desain. Nah, Google Classroom memiliki tampilan yang minimalis dengan fokus pada fungsi utama seperti tugas, materi, dan komunikasi antara guru dan siswa. Lalu berikutnya ada navigasi yang intuitif, yang dimana menu utama berisi kelas-kelas yang diikuti pengguna sehingga mudah untuk berpindah dari satu kelas ke kelas lainnya. Yang ketiga ada integrasi dengan aplikasi Google. Desain antarmuka sangat selaras dengan ekosistem Google, sehingga pengguna yang familiar dengan produk Google akan lebih cepat menyesuaikan diri. Lalu yang berikutnya ada kontras dan keterbacaan, di mana warna yang digunakan bersifat netral dan sederhana, namun tetap memberikan kontras yang cukup untuk memudahkan pembacaan. Nah, inilah beberapa ragam dialog dan desain dalam user interface dalam Google Classroom. Lalu yang berikutnya ada penanganan kesalahan dan fitur bantuan help. Pesan error yang jelas. Google Classroom memberikan pesan kesalahan yang cukup informatif, misalnya saat pengguna tidak memiliki akses ke sebuah kelas atau saat terjadi masalah sinkronasi dengan Google Drive. Yang kedua ada fitur bantuan. Tersedia pusat bantuan yang berisi paduan lengkap tentang penggunaan Google Classroom serta forum komunitas pengguna untuk berbagi solusi. Lalu yang berikut ada opsi pemulihan data, di mana jika ada tugas yang terhapus secara tidak sengaja, pengguna masih bisa mengaksesnya melalui Google Drive. Dan berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam perspektif pengguna. Yang pertama itu ada kelebihan, di mana kelebihan yang pertama itu ada integrasi kuat dengan ekosistem Google, membuat pengguna lebih efisien. Lalu tampilan yang sederhana dan minimalis memudahkan navigasi. Yang ketiga ada fitur komentar dan diskusi yang memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa, serta tersedia aplikasi mobile yang memudahkan akses di berbagai perangkat seluler. Dan berikutnya ada kekurangannya itu
kurangnya fitur kostumisasi sehingga pengguna tidak bisa mengubah tampilan UI sesuai dengan preferensi mereka. Lalu yang kedua, tidak ada fitur otomatisasi tugas lanjutan seperti penjadwalan tugas secara lebih fleksibel. Dan yang ketiga, sistem notifikasi kadang kurang responsif sehingga beberapa update bisa terlewatkan. Nah, jadi kesimpulan dari materi tadi adalah Google Classroom menawarkan UI yang intuitif dan simpel dengan integrasi kuat ke dalam ekosistem Google, meski memiliki beberapa keterbatasan seperti fitur kostumisasi yang minim dan beberapa aspek navigasi yang bisa ditingkatkan. Secara keseluruhan, Google Classroom tetap menjadi pilihan LMS yang solid terutama bagi pengguna yang membutuhkan platform pembelajaran yang praktis dan mudah digunakan. Sampai sekian presentasi tugas UTS dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama presentasi saya tadi terdapat kesalahan dan kekurangan saya.